saatnya kita masuk ke sesi cerita mengenai RSA interns kita nih. Kamu awalnya bisa join RSA as an intern itu gimana ceritanya, Nelson? Apakah ada yang memperkenalkan kamu dengan RSA atau kamu tahu RSA sebelumnya atau gimana? Jadi Princeton punya program namanya International Internship Program. Itu dalam kayak International Center-nya Princeton yang ngadain. Jadi itu mereka punya beberapa internship opportunities yang mereka bukain buat murid-murid Princeton. Jadi aku apply ke yang Live It dan aku dikenalkan sama Agnes, dan Agnes kasih tahu beberapa opportunities. Salah satunya itu RSA. Oh, I see. Jadi memang dari Princeton connect ke Live It lewat Agnes gitu ya? Iya. Kenapa kamu pinginnya ke Live It waktu itu? Have you ever heard about Live It sebelumnya? Belum sih, tapi karena Live It di Bali dekat ke Indonesia. Karena aku Desembernya juga nggak sempat pulang karena tentang ya ada masalah COVID kayak gitu. Jadi belum pulang selama setahun. Jadi kayak tapi aku juga pengen internship. Jadi pengen internship yang lebih dekat ke rumah. Oke. Kamu base-nya di mana, by the way? Jakarta atau Bali? Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke. So, akhirnya bertemulah dengan Live It, bertemulah dengan RSA gitu ya. Dan now you're working as an intern di bagian apa di RSA? Boleh ceritain nggak? Aku awalnya di bagian Robomod. Jadi Kalia sama beberapa co-founder Karuan dan Atomi itu membuat Robomod, dan aku salah satu ngebantu social medianya dan partnership-nya mereka. I see. Jadi for you guys who's watching this, Robomod itu adalah NFT-nya dari Remote Skills Academy ya. Ceritain dikit tentang Robomod boleh nggak, Nelson? Iya, Robomod. Jadi itu NFT yang dibuat karyanya Katomi. Katomi itu juga salah satu artis veteran di Indonesia. Dia artis Google Doodle Indonesia pertama. Google Doodle ya. Iya, dan dia membuat 1010 koleksi NFT ini, dan nantinya akan dijual. Dan kalau dijual, beberapa kolektor NFT-nya akan mendapat service virtual assistant dan community manager dari RSA. Jadi Robomod itu juga membantu RSA. I see. Dan kamu sendiri berarti khusus di social medianya atau community managernya juga? Iya, kayak dua-duanya, social media, community manager. Yeah. Is this something that you like? Kayaknya kamu emang sangat interest banget gitu ya. Apalagi kalau kita sebelumnya kita suka meeting bareng dan segala macamnya. You're very into data and numbers gitu. Yeah, I like as my major juga related to math. I like analytics. Jadi dalam misalnya social media juga kan ada analytical side-nya juga. Jadi aku suka ngelihat numbers-nya dan see what I can do to improve the numbers. Oke, terus kamu kan udah sering, ini kan sekarang juga lagi di Live It kan, lagi di hub-nya kan? Iya. Aku sendiri join RSA baru 2 bulan, tapi aku belum pernah secara in person gitu ya, secara fisik ketemu dengan every personal dari RSA, semuanya virtually. Kamu sudah sudah pernah ketemu dengan beberapa orang langsung di sana. What do you think about RSA dan Live It juga? It's very good. It's like I think Live It and RSA is a very supportive community. I think everyone tries to help each other. Yes. Walaupun mostly kayak ada beberapa orang yang kerja remote, kita masih bisa ketemu di Google Hangout atau di Slack atau di Zoom, dan orang-orangnya tetap ramah-ramah dan baik-baik semua. Iya, benar itu yang aku ngerasain banget. Ini kayaknya like the very first time aku ketemu atau masuk di satu company yang dimana semua orang kayaknya is always open to help gitu ya. Yeah. Selalu ready to help, ready to share something gitu, to grow together, dan itu yang aku suka banget sih. Waktu kamu apply for internship di Live It-nya sendiri, you send emails atau like verbally aja atau gimana? Ada application systemnya sih. Jadi ada sistemnya di mana kita taruh resume-nya, grade-nya, dan ada juga questionnaires gitu. Berarti kan ada application letter-nya juga kan? Did you write something? Iya, itu ditaruh di dalam sistemnya. Jadi ada beberapa pertanyaan atau cover letter, dan kita upload ke sistemnya. Oke, tapi kalau misalkan kayak di kita gitu ya, kita di Indonesia tuh kan kadang orang selain upload resume, kita juga bikin what's it called?
surat melamar pekerjaan gitu ya. Aku Hmm. lupa namanya apa gitu, application letternya gitu. Kayak misalkan showing your interest, kenapa kamu mau coba join di internship atau di company itu. Nah, kamu juga bikin gitu nggak waktu itu? Did you Iya offer itu, hanya di form itu aja? iya itu juga bikin. Namanya tuh cover letter. Iya itu. Itu. What did you put in your cover letter waktu itu? Kayaknya aku taruh bagaimana aku suka education dan aku passionate tentang education dan Remote Skills Academy kan juga education. Dulu aku sempat bikin buku untuk mengajar bahasa Inggris ke orang-orang Indonesia dan aku Oh, publish buku itu. Dan kalau yes. jadi kan itu lebih ke language ya. Kalau ini Ah, RSA sedikit beda. Jadi aku juga interested dengan kayak bagaimana mengajar digital skills, upskill, reskill gitu. oh nice. Mau dong bukunya Nelson. Still on sale atau digital ebook? Not anymore sih. Nanti kalau aku ke Jakarta aku bisa gojekin. Nggak ada soft copy-nya ya, tetap loh. Nelson, kalau kamu mau nanya-nanya ke aku juga boleh ya, nggak apa-apa ya, Oh silakan. iya. Kalau nggak, jangan jadi aku yang nanya-nanya kamu terus, nanti ini lagi. Dipikir kamu nggak boleh nanya, boleh kok. Kalau waktu aku pas em, bikin cover letter yang kayak kamu tadi bilang gitu ya, jadi kan waktu itu aku ikut, kalau ceritaku nih ketemu RSC ini, waktu itu aku ikut VA course-nya, yang learning programnya yang hybrid gitu. Jadi ada yang live classes-nya dan juga ada yang recorded lessons yang kita bisa pelajarin sendiri gitu. I took that course for 3.5 week waktu itu bersama beberapa teman-teman lainnya juga, ada sekitar 20 atau 30 orang if I'm not mistaken. Nah, setelah selesai itu kan di closing ceremony itu biasanya Mbak Lia kasih closing speech gitu ya. Waktu itu juga ada Lavinia juga kasih closing speech. Dan mereka, yang aku seneng, mereka tuh benar-benar encourage, oke, buat semua yang sudah lulus ini, kalau kalian interested on, karena banyak kan yang kadang-kadang kita ikut course itu we're starting something new gitu ya, terutama waktu yang VA. Waktu yang VA itu banyak juga teman-temanku di cohort yang baru mulai banget nih, baru mulai mau shifting careers gitu, menjadi seorang virtual assistant. Jadi kan pengalamannya itu masih zero banget. Like I did too gitu ya. Like I was too, itu masih zero banget. Tapi satu yang aku ingat banget dari RSA itu adalah mereka bilang supaya kamu bisa tingkatin portfolio kamu, bisa tingkatin resume kamu, you have to do volunteering atau internship. Ya kan? Karena itu pasti menambah pengalaman kita kan paling enggak gitu ya. Walaupun misalkan belum dalam segi angka, tapi pengalamannya dulu kan yang dicari. So mereka sangat encourage gitu ya untuk apply lah untuk volunteering atau internship di RSA. And so I did. I sent email to them waktu di closing ceremony. Aku bilang, okay, I already have proposition. Wait for it ya, aku bilang gitu. And then I sent email, dan di email itu aku bilang, aku mau menawarkan beberapa hal gitu ke RSA. Mau tawarin untuk urusin podcast, mau tawarin untuk konten, untuk hosting acaranya, dan beberapa hal lagi. Nah, ternyata waktu setelah itu ngobrol dengan Mbak Lia gitu ya, Mbak Lia akhirnya interested, lalu kita meeting, dan Mbak Lia mau hire aku as an intern. Aku sempat nanya kan, kenapa Mbak kok percaya sama aku gitu ya, mempercayai aku untuk join RSC dan project manager, karena kebetulan waktu itu juga pas Mbak Lia menawarkan as a, awalnya dulu community manager malah Nelson. Ini awalnya dulu community manager gitu ya, dari beberapa role yang ditawarkan aku pilih community manager, yang sama sekali aku nggak tahu itu apa job desk-nya, baru langsung browsing dulu gitu, nih ngapain ya community manager ya. Lalu terus Mbak Lia invite aku, dan Mbak Lia menawarkan as a project manager di Girls in Tech dulu. Sebenarnya gitu, karena kan Mbak Lia juga salah satu co-managing director dari Girls in Tech Indonesia. Nah, jadi aku ditawarkan untuk project manajernya Girls in Tech Scholarship dulu. Di situlah aku tanya, kenapa Mbak? Kenapa kamu, why did you trust me gitu ya? Apa yang bikin kamu bisa percaya aku? Padahal aku zero experience sama sekali. Dan Mbak Lia bilang, cause you offered something pada saat kamu mau apply untuk internship itu, you offered something else gitu. Kata Mbak Lia, it's like you already know what you want, seperti itu gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi tips juga gitu ya buat teman-teman yang mau
applying di RSA atau mau applying internship dimanapun gitu, selain untuk menunjukkan ketertarikan kita sama role-nya, mungkin kita juga bisa offer something else, ya nggak sih Nelson? Iya, kayak offer like nggak harus pengalaman benar juga sih, cuman kayak Ya, skills, kayak rough skills that you have. Dan dalam Mhm. cover letternya juga kan bisa di-describe gitu, mungkin pengalaman, bukan pengalaman kerja mungkin, tapi pengalaman-pengalaman lainnya yang mungkin kita punya juga yang bisa membantu dalam kayak internship role-nya itu. Iya benar, kayak organization skill gitu ya, Mm-mm, terus managing people dan segala macamnya itu juga bisa kita input juga di cover letternya. betul. So, benar kata Nelson juga sih tadi yang bilang bahwa ya di RSC itu semuanya orang-orangnya tuh benar-benar sangat ingin membantu, dan aku yang suka banget waktu itu aku pas baca culture deck dari Live It gitu ya, ada satu kalimat yang aku inget banget di situ adalah uh, you're not expected to be always online. So that's one of the privilege and also the perks yang kita dapat pada saat kita join di RSC dan juga di Live It. You're not expected to be always online gitu. Jadi di RSC itu banyak asinkronus ini ya, workflow-nya ya Nelson ya. Iya, banyak yang work remotely, Hmm. tapi at the same time kayak orang-orang juga masih collaborate dan masih bisa kontak lewat Slack, Ya, walaupun kerjanya mungkin yang di Jakarta kayak Kanisa dan ada yang di Bali kayak aku. benar. Dan kalau kita udah ngobrolin soal bekerja dengan time zone yang berbeda, every time you scheduling a meeting, every time you arrange a calendar gitu ya, you have to make sure ini waktunya time zone mana nih gitu ya. Jangan sampai salah. Karena waktu itu aku pernah juga, waktu aku belum join RSA, aku ambil one-on-one consultation, kan kita selesai course, itu kita dapat kesempatan one-on-one consultation sama trainernya kan. Waktu itu Iya, ada Chelsea, Raymond, sama Agnes. I took semuanya, aku ambil one-on-one consultation sama mereka. Dan aku sama Raymond, aku harus reschedule. Ternyata reschedule adalah jamnya Bali. So, 1 jam sebelumnya tiba-tiba Raymond udah, Nis, aku udah ready ya. Hah? Oh my God, waktu Bali ya? Sorry. Untung udah siap, tinggal buka laptop gitu. Tapi it's very apa namanya, something yang detail yang harus kita perhatiin gitu ya in terms of working with different time zone. iya. Kalau dari Nelson lagi ada tips-tips lagi nggak sih working as an intern? Kalau mungkin yang nambahin yang working as a time zone tadi, kayaknya Live It juga pakai Google Calendar kan, jadi itu sangat Ya, ngebantu juga sih untuk kayak set up meetings dan waktunya juga sync ya. dengan time zone kita. Dan juga aku suka pakai Google Calendar untuk taruh-taruh goals dan schedule aku juga sih, nggak cuma meeting. Kadang-kadang kalau di kalender sekolah aku suka taruh, oh ini harus ngerjain ini, waktu ini harus ngerjain ini. Dan juga suka pakai checklist gitu, kayak Ya. asana, semacam asana kayak task-nya apa aja yang aku harus kerjain dan harus selesainya kapan, itu sangat membantu sih untuk organize my time and schedule. Yes, kamu juga termasuk salah satu yang rajin di Asana ya. Create your own task and deadlines and so on. Um, Tadi aku sempat teringat gitu ya bahwa saat aku belajar di RSA ini, I learned that tools yang saat ini tersedia itu benar-benar bisa kita manfaatkan dengan sangat baik ya Nelson ya, untuk bekerja remotely dan juga untuk kitanya sendiri, untuk time management kita sendiri, ya nggak sih? Iya, betul banget sih, kayak kayak seperti Asana, Slack, even kayak Google Doc itu kan bisa ngebantu sekali untuk kayak brainstorming ideas pas lagi call gitu. Benar. Dan yang aku sayangkan juga sometimes banyak orang-orang yang juga belum terlalu ngeh gitu ya untuk berkolaborasi dengan tools-tools ini gitu. Misalkan kita bikin satu dokumen kolaborasi di Docs atau di Sheet atau di Slides gitu kan, terus bisa dikasih komen kan. Kita bisa kasih komen, bisa assign juga ke orang. Cuman sometimes people don't take notice gitu untuk komen-komen itu, ya nggak sih? Jadi kadang kayak, wah aku nggak baca komennya, aku ke skip dan segala macamnya. Pernah ngalamin gitu juga nggak sih, Nelson? Iya sih, kadang-kadang ya memang gampang ke skip juga sih komen, tapi memang mereka ngebantu banget. Jadi getting to Nah, know the platform is very important, karena memang
feature-feature yang mereka offer itu bagus sekali. Benar-benar. Ada nggak satu application atau platform atau software yang kamu pakai yang kamu sempat awalnya sempat kesusahan gitu, sempat bingung ini gimana sih ini untuk nguliknya agak lama? Mungkin kayak Google Sheets dan Excel itu kan bisa sangat complicated. Sampai sekarang juga aku juga belum 100% bisa semuanya. Jadi kadang-kadang aku suka ke Google, search kayak formulanya apa, biar kayak bisa yang aku mau gitu. Oke. Kalau dari aku sendiri, waktu itu kebingungannya di Slack sih sebenarnya. Yang simple padahal ya. Di Slack, karena belum terbiasa kan. Jadi waktu aku harus mencari, wah waktu itu keterangannya di mana ya? Di thread yang mana ya? Gitu kan. Di chat yang mana ya? Kadang di satu grup itu ada thread-nya lagi kan. So you have to open the thread, tapi terus aku belajar bahwa oh ini ada yang namanya bookmarks ya kan. Iya. Bisa juga kita copy teksnya dan segala macamnya. So sometimes waktu di awal-awal itu sempat 1 bulan pertama itu sempat membingungkan dan aku sempat itu udah ada di Slack. Oh ya oke baik maaf. Beberapa klub aku di sekolah pakai Slack, jadi aku udah pakai Slack sebelumnya juga. Enak ya anak zaman sekarang ya udah sekali berkenalan dengan aplikasi-aplikasi dengan teknologi-teknologi ya. Iya. Kamu sendiri waktu itu mulai menggunakan teknologi as your studying tools dan juga working tools itu dari grade berapa Nelson? Aku udah pakai laptop dari kecil banget sih, mungkin dari SD juga udah pakai. Wow. Tapi yang seperti iPad itu baru recently, karena aku pakai iPad buat take down notes di sekolah, itu baru kayak kelas 10 mungkin, kelas 11. I see. Dan kenapa akhirnya malah ke iPad? Padahal kan sebelumnya kamu udah di laptop. Apa karena lebih ringkas aja? Kalau iPad karena bisa ditulis-tulis dan bisa coret-coret, jadi lebih bagus buat kayak math, kayak yang nggak usah ngetik kan math bisa langsung nulisnya lebih gampang lah dan ngapusnya juga lebih gampang. Kalau dulu aku pakai penghapus sih, pensil sama buku. Sekarang semuanya sama digital ya, digital native banget ya. Iya. Oke. Probably we should wrap up this, tapi mungkin kita harus bisa kasih key takeaways-nya gitu ya buat makasih ya dari Kak Bontot bilang ketahuan angkatannya Mbak Nisa. I'm proud to be old generation. Karena kan aku mengalami perubahan yang sangat signifikan ya kan, dari semuanya yang serba konvensional, and then mulai masuk ke pager, mulai masuk ke handphone, lalu beralih ke smartphone dan segala macamnya. So aku masih mengalami kaset dan lain-lainnya, itu menyenangkan loh. Kamu nggak pernah ngalamin kaset kan, Nelson? Dulu banget, udah lupa. Oke, mungkin dari kita tadi kita udah banyak bahas gitu ya tentang internship di RSA juga dan segala macamnya. Kamu sendiri masih mau melanjutkan kah di RSA setelah nanti selesai Agustus? Mungkin ya, kita lihat situasi karena takutnya lihat sekolah seperti apa dan kita lihat aja nanti. Apa yang kamu pelajari dari periode magang kamu selama ini? This is your first internship? No, not my first. Okay. But one of my earlier ones. Bedanya apa dengan internship kamu yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya kayaknya lebih ke corporate internship, jadi lebih agak beda lah dengan culture-nya juga, dengan remote work-nya juga gitu. Okay. So what do you get from this internship right now currently? I think that the most valuable mungkin the lessons that Talia taught me, seperti marketing dan kayak social media marketing, kayak kontennya seperti apa, harus punya content pillar seperti apa, itu memang ngebantu banget sih untuk kayak understand what people want. We're providing what people are asking gitu. I see. Jadi sebenarnya lebih kepada hands-on experience di marketnya itu seperti apa gitu ya? Iya, betul. Cara research-nya dan segala macamnya ya. Okay. For me, belajar mengenai, this is my first remote working sih actually. Jadi gimana caranya kita bisa memanage orang jarak jauh gitu ya, kan it's something yang challenging juga gitu. Gimana bisa bahasa tulisan itu bisa mempengaruhi gitu kan, karena nggak ada intonasinya, how we
choose our words gitu, yang benernya tuh gimana yang baiknya supaya bisa terbaca dengan enak. And then yang paling aku ini juga adalah gimana caranya kita bisa tahu nih, oke, ini project yang ini atau bahasan yang ini harus dibahasnya bisa lewat Slack aja kah? Atau kita harus bikin email kah, lewat email kah, atau harus bikin kolaboratif dokumen kah, atau harus bikin apa dan segala macamnya gitu. Itu sih menentukan project-project mana, cara handlingnya gitu kali ya. Iya. Cara handlingnya tuh harus seperti apa dan segala macamnya. And also yang aku suka juga dari RSA adalah we appreciate people's time, right? We respect people's time. Jadi waktunya working time ya, everyone is available. Dan di RSA juga you can manage your own leave time, ya kan, off time-nya gitu. Kita punya satu channel yang isinya adalah kamu bisa kasih tahu kamu hari ini kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, ya kan, mau izin sakit di situ, mau cuti juga kasih tahu di situ, harus bisa handling sendiri cutinya kapan, harus tahu ini mengganggu pekerjaan yang lain atau enggak gitu kan, nggak boleh cuti saat OKR week gitu misalnya kan, itu yang wajib gitu. Tapi yang paling aku suka ya itu, we respect people's time. Jadi once sudah selesai waktu bekerja, udah nggak ada yang bisa ditemui lagi di Slack ya. Everyone pause their notification on Slack gitu kan. Unless it's something urgent, baru kita bisa cari mereka di WhatsApp. And it's good karena jadinya we learn how to balance our life, work-life balance, ya kan. Waktu memang udah harus berhenti bekerja ya sudah coba usahakan berhenti bekerja, karena kan namanya kerjaan pasti kalau diturutin terus-terusan nggak akan ada habisnya ya, Nelson ya. Iya, betul. We have to know when to stop. And I think dari Nelson aku akan coba yang tadi teknik Pomodoro. 25 minutes working, 5 minutes break, and then lanjut lagi gitu ya, 4 kali. Iya, betul. Alright. Nelson, thank you so much. Thank you, Kak. I'll see you on next RSA story ya. Iya. Thank you everyone for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Udah kayak anak zaman sekarang belum? Bye.